Ini saya cuman penggembira aja sih. Penggembira. Ya, monggo. Silakan. Ya. Diskusi masalah ini, masalah didih itu tuh hukumnya gimana itu? Hukumnya haram apa halal itu? Apa itu? Didih. Didih itu apa sih? Darah. Saren. Oh, saren, marus. Ya, marus. Oh, ya. Kalau di Jawa saren namanya. Heeh. Pak, dirembuk dulu sama. Iya, rembuk dulu. Rembuk dulu. Ini darah untuk diapain, Mbah? Enggak, Dimakan. dimakan. Oh, dimakan. Marus. Nggih. Ini babe iki nih. Monggo siapa dulu? Oh, oke. Ya, izin Pak Yai. Siap. Ini saya harus merujuk ya ke Al-Quran. Kayaknya itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Bentar saya cari. Saya juga bukan menghafal Al-Quran. Ya, itu bentar. Baik. Gini Mbah, tadi Mbah bertanya, Ya. Mbah Nur bertanya bahwa apakah darah atau marus itu boleh nggak dikonsumsi gitu ya? Ya. Darah haram hukumnya dalam Islam didasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bentar, saya buka. Mana tuh? Nggak mau keluar. Surat apa tuh? Al-Baqarah ayat 173. Bentar. Itu nas ya. Nas Nas itu qot'i ya. Qot'i. Oh iya nih ada nih. Ada coba. Kalau dong, Quran sini. kan begitu. Tapi kalau nanti dibikin juga banyak sudut pandang lain. Iya. Biasanya. Iya. Iya benar ini. Tapi ini udah jumhur Jumhur ya. hukum ini. Hukum ya. Nama haramullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma harama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghaira bagi wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Artinya terjemahannya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Tuh. Darurat. Jadi kalau secara nas Al-Quran qot'i ya jelas bahwa darah atau marus itu nggak boleh kita konsumsi. Tapi boleh. Asal bukan karena menginginkan. Iya, kondisinya darurat. Ya, kalau dikasih, Iya. kita nggak kepengen tapi dikasih. Terus nggak tahu gitu ya Pak? Ya mau tahu apa nggak tahu? Kita nggak ingin tapi dikasih kok. Boleh kayak gitu, Pak. Ya. Tapi ada yang jual ya? Ayat Qurannya Ada yang jual loh dulu ya. Dulu mah ada yang jual marus ya. Nggak ada, Banyak, banyak. sampai sekarang masih banyak ada. Gitu kan. tapi jarang yang jual. Di pasar. Enak itu. Banyak ya yang jual. Dan Darah bukan sapi. hanya marus yang boleh, babi juga boleh. Asal tidak menginginkannya tadi kan tiba-tiba Menginginkannya. Kalau di situ tadi kan Ya makanya Anjing nggak ter- hukuman kan harus Anjing. nggak tertera kan di situ tadi. Nggak ada di Al-Quran, nggak disebut. Terus kenapa tidak kan berdosa cuma sekarang disebut. itu ada nggak di suratnya itu sebenarnya? Kalau anjing itu Ya kalau itu lebih ke hadis Nabi kali ya. Nasnya itu. Itu kan. Soalnya saya nggak Iya, dapati ini di nggak- Al-Quran iya, itu nggak bahwa ada. babi ya dia. Kenapa? bahwa daging anjing itu haram itu saya nggak ngeliat nasnya di Al-Quran. Itu mungkin di hadis Nabi ya. Itu. Coba. Jadi gitu Mbak Nur. Jadi darah itu haram kalau untuk dikonsumsi. Kita makan Karena- gitu ya. entah bener apa enggak, saya tuh pernah dengar gini. Kalau masalah anjing itu gini. Karena anjing itu kan sebenarnya kan hewan yang pintar. Hmm. Jadi para zaman dulu para ulama itu mempunyai kesepakatan jangan sampai punah. Hmm. Makanya dilarang untuk mengkonsumsi
atau memotong anjing. Itu sih antara benar apa enggaknya saya juga nggak tahu. Nah, iya. Karena yang saya pahami Enggak saat ada ini tuh. anjing itu haram. Ya. Nggak ada. Apa tuh? Iya di Google pun nggak ada nih. Apa tuh? Apakah anjing haram menurut Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada menurut Di Al-Quran Allah. nggak ada. Di hadis Nabi coba. Makanya kayak gitu Mas. Di Al-Quran kalau anjing nggak ada. Cuman katanya saya pernah dengar ada ceramah itu seperti ini. Memang anjing itu tidak haram, tapi karena anjing itu hewan pintar, hewan bisa membantu, dan hewan setia anjing itu. Makanya kesepakatan para para ulama, pokoknya para orang-orang pintar zaman waktu itu disepakati kalau dilarang untuk mengkonsumsi anjing karena biar tidak musnah. Nah, begitu. Di hadis juga nggak ada dia. Nggak ada. Serius. Ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memelihara anjing bukan untuk menjaga ternak dan bukan untuk berburu. Iya, wajahnya nggak ditunjukin. Sono dong. Ya, baca ulang. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang memelihara anjing bukan untuk menjaga ternak dan bukan untuk berburu, maka pahalanya berkurang 2 qirot setiap harinya. Di sini nggak ada kata-kata mengkonsumsi ya, cuman memelihara tuh. Ya. Gimana? Al-Baqarah ayat apa tadi, Bang? 173. Terus di Nggak ada hadis. Hah? Monggo. Hadis nggak ada. Makanya Silakan Kang Halim, mau nambahin monggo. Ini kan mindset tadi ya, pola pikir Pikir. kita, makanya kita kan kadang kalau nggak pakai hikmah kadang kan berbeda-beda sudut pandang. Iya, monggo. Coba lihat surat Al-An'am 145. Dibaca nggak Lukman coba? Yang Aku belum nemu nih. Ayat Al-An'am. berapa? 145. 145. 145. Ini Al-Baqarah nih. Oh, ayatnya nggak keluar. Yang udah ketemu dibaca. Ya. Depannya kul la ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 144. Benar? 145. Ya, benar 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ala ta'imiyat amuhu illa ayyakuna maitatan audaman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu ridsun aw fiskon uhilla li ghairi llahi bihi faman iturra ghaira bagi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya ya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas atau darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Masfuhan, ya. Kumaha? Ya gimana lanjut? Maksudnya? Udah selesai tuh. Udah. Tetap segitu pemahamannya. Ya, saya dapetin di sini bahwa ada darah yang mengalir. Ya. Gitu. Jadi darah yang tidak mengalir boleh dong. Jadi definisinya begitu dong. Terjemahannya. Ya, karena apa namanya, dideh itu kan nggak mengalir masalahnya. Oh, Dia itu nggak mengalir. Nggak iya. mengalir. Daging pun berbuat dari darah. Iya. Oh iya. Gitu. Ini kan di sini yang mengalir, yang kecuali darah yang mengalir. Ngalir ya. berarti boleh dong. Harus. Ya,
ini kan sudut pandang beda, makanya ntar cari titik temu pakai hikmah gitu. Makanya Terus sama, juga saya begini. pertanyakan juga sama kayak anjing itu karena di Al-Quran Hadis nggak nggak ada, juga, hadis nggak hadis ada. nggak ada. Cuman saya memang pernah dengar itu tadi yang sampaikan. Karena ini tentang haram apa enggak, Iya, benar. berarti kan sama. Darah kan juga, Ya. Kebanyakan anjing juga. mengharamkan. Jadi gini Mas Kris, ini kan namanya masalah permasalahan. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu masalah ini nih, masalah darah Iya, ya. iya. Masalah Marus, darah. marus, marus. Ide, ya. ide. Ya, Ide. masalah dide ya. Darah yang membeku, dia tidak mengalir. Ya. Nah, apakah itu haram atau halal? Sementara di ayat lain dinyatakan bahwa darah yang mengalir itulah yang haram gitu kan. Ya, karena orang-orang tua-tua dulu makan. Mungkin dia Makan. juga punya dasar-dasar landasan hukum kali ya. Iya, Itu kan. iya. Iya. Makanya kita harus cari kan. Ini tempat saya bebas Udah makan. Iya. Saya juga pernah makan. Campuran ini campuran Iya. apa? Di tempat saya tuh ada yang jual keliling gitu. Iya. Ya ini kan ya, kalau pakai ilmu kan sudut lah. Ini pakai hikmah gimana coba? Iya. Kan ini kan sudut pandang beda kita menafsiri tentang ayat-ayat Allah. Berarti begini, saya bisa pahami ketika ada dua pendapat atau mindset gitu kan dalam pemahaman ilmu fikih. Ini kita sebut mindset dalam pemahaman ilmu fikih. Yang satu menyatakan darah itu haram, yang satu menyatakan bahwa darah yang haram itu cuma darah yang mengalir. Begitu. Nah, itu kan berarti lahir dari mindset. Nah, lalu bagaimana pandangan menurut pandangan ilmu hikmah untuk menanggapi hal ini begini? Begitu ya, tanggal ini ya. Ya, Mandur maksudnya begitu ya? Oke. Tapi kan Robbana makolak Mau lakukan berarti lah tetap. Nah, ini juga ada landasan hukum. Ada landasan hukum gitu ya. Iya, oke. Ada landasan hukum Ada nggak? landasan Iya. hukum. Iya, iya. Nggak mengalir kan? Nggak Ya. mengalir. Oke. Pak Tarso tadi gimana? Mau nambahkan atau gimana? Iya oke, mau nanggapin. Ah, monggo. Kalau tanggapan saya, kalau memang sesuatu itu diragukan antara boleh dan enggak, kayaknya sebaiknya tinggalkan aja. Toh itu kan cuma darah, emang nggak ada makanan lain. Misalnya kan di luar darah itu kan ada paha ayam pada itu. Ini Kalau masalahnya tanggapan dia nggak gitu. ragu coba, Pama. Kalau memang saya ragu, saya tinggalkan. Saya nggak ada argumen lain. Gini Pak, ini bukan masalah ragu Pak enggak. Karena kita pengen tahu kepastian. Kalau Karena gini Pak, Gimana? karena gini. Gimana ya? Satu-satu. Oke. Gimana? Ini yang beredar di masyarakat kita, orang umum, Belum. Iya. ya kan? Yang beredar di orang umum. Dideh ya. Dide. Saren. Saren. Itu haram. Mm-mm. Orang jadi ragu karena terfokus dengan kata-kata haram, Heeh. ya kan? Nah sedangkan ini berdasarkan apa ini? Al-Quran ayat juga ini, sama-sama Al-Quran. di situ dijelaskan. Yang haram itu darah yang mengalir. Sedangkan dideh ini kan darah Yang udah dimasak membeku. udah membeku. Tapi kira-kira jenengan ragu nggak ini dalam hal ini? Jujur. Mana? Dalam Antara hal boleh apa enggak itu ragu nggak? Saya nggak tahu kok. Saya kan lagi mau tahu. Nanti kalau saya udah tahu, Jenengan lebih cenderung mana? Lebih cenderung mana? Iya. kalau baca surat ini, berarti aku cenderungnya boleh dimakan. Oh, cenderungnya boleh dimakan. Karena berdasarkan rujukannya loh. Iya. Makanya nanti kan penjelasannya Pak Kiai. Darah ini mengalir itu yang seperti apa? Karena ini yang kita tahu, dideh itu darah yang udah nggak mengalir, udah membeku. Iya. Apakah dari prosesnya itu udah termasuk pemotongannya itu kan darah ngalir? Apakah dari situ? Apakah yang disebut didehnya ini memang benar-benar darah yang tidak mengalir? Ya. sebenarnya dia mengalir ya. Kalau- Cuma dibeku. Kenapa saya ngasih tanggapan lebih baik ditinggalkan ragu? Memang saya pernah mendengar opini itu ya. Opini dalam artian segala sesuatu yang meragukan Iya. kebenarannya lebih baik jangan tinggalkan. Iya. Kalau saya begitu, nggak usah bertele-tele. Tapi kalau jenengan yakin, jalan. Kalau memang Gini, antara Kalau kemarin-kemarin saya nggak makan, saya belum makan. Kemarin-kemarin saya nggak makan. 2 hari dulu saya nggak makan, ya kan? Nah sekarang saat dibahas ini, jadi tahu nanti hukumnya gimana. Kalau suatu saat ada ya saya makan kan nggak apa-apa. itu nggak apa-apa. Kalau memang satu-satunya itu yang ada cuma saren. Bukan gini loh Pak, maksud saya gini. Kalau dulu kan saya memang belum pernah makan, saren itu belum pernah makan, Iya. ya kan? Belum pernah makan. Dan kebetulan di sini
ada yang bertanya ini haram apa enggak? Ya. Ya kan? Nanti setelah ini kan saya tambah keyakinan. Oh, berarti nggak haram. Berarti kalau memang ada beberapa makanan disuguh, kita lagi bertamu di mana ini ada di sini makan, ada makan yang lain, ya aku ngambil itu nggak apa-apa gitu. Ini tuh kasusnya juga sama kayak ini nih. Maaf nih Pak kali ini. Itu kan ada kasusnya yang kita bahas itu, ini boleh apa enggak? Misalnya kayak kodok hijau. Jadi sesuatu yang bisa hidup di dua alam, itu kan ada yang mengharamkan, ada yang enggak kan? Pernah dapat info begitu ya? Iya. Tinggalkan aja. Kalau mau ragu-ragu, saya sarannya begitu. Tapi kalau misalnya rekan-rekannya ada yang punya pendapat monggo, tapi segala sesuatu memang kita serahkan Pak Kiai yang ahlinya. Saya cuma itu. Ini kan ayatnya juga jelas masalahnya. Iya. Kalau mah juga jelas. Yes. Tapi kan disangkal dengan ayat ini, ya itu. Iya. Berarti ada dua argumen yang benar kan? Iya. Coba baca dibandingkan ayat ini yang keterangan mana? Yang Al-Baqarah berapa tadi? 173 dengan Yang diharam. tadi Al-Maidah ya. Ya, Al-An'am 145 ya, 145. Betul. Nah, bagaimana Pak Yai ini bahasannya tentang fikih terhadap halal atau haramnya darah. Kemudian dua-duanya termaktub atau tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, Pak Kalimi minta ini dijawab dengan jawaban hikmah seperti itu. Karena ada dua keputusan hukum tentang mengkonsumsi darah ini. Yang saya tanyakan dua keputusan hukum itu sumbernya dari mana? Ya, yang satu dari Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 173 tadi. Al-An'am Kemudian 145 Al-An'am Al-An'am 145 yang menyatakan bahwa yang diharamkan itu hanya darah yang mengalir. Tuh, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Dari darah yang mengalir. Ya. Oke. Dua-duanya dari Allah kan? Dua-duanya dari Allah. Bukan dua hukum kalau dari Allah. Ayat Al-Quran itu bukan bertentangan, tapi satu sama lain menjadi bayan. Menjadi baik. Nggak usah terlalu repot. Gitu aja kok repot. Ya. Pertama, Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah 173 Pak. Innama harrama alaikumul maitata Maitata. wadama Ya. walahmul khinzir wa ma ukhilla bihi bighairil Bigairillah. pamane turo Goiro bagin ghaira bagin wala adin wala adin apa tuh? fala isma Wala alaih. Ismailih. Oke. Satu dulu ya. Iya. Al-Baqarah ayat berapa? 173. Innama harrama. Sesungguhnya telah haram. Harrama kalau fi'il madinya ya. Ya. Telah diharamkan alaikum untuk kamu sekalian apa maitata bangke itu umum itu bangke. Kalau kita merujuk ayat ini semua bangke haram Haram. termasuk iwak pindang. Iya. Makanya potong ya. sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian maitah bangke, nggak ada disebutkan bangke apa. Iya. Nah, zaman makan liwat tongkol, Iya. bangke apa sok? Apa urep-urep? Itu ya. Bangkai. Apa dibelah sih? Bangkai. Pak pindang, Bangkai. pedo. Ah iya, pedo. Nanti dulu ya, satu-satu dulu. Iya. Maitata, wadamma, dah. Darah. Diterangkan mengalir atau tidak? Tidak. Mau mengalir atau tidak, darah diharamkan. Ya. Ini dulu, pokoknya dulu lah. Ya, ya. Ya, walahmul khinzir dan daging babi. Daging babi. Yang diharamkan apa? Daging babi. Nah, tulangnya sama kulitnya disop gimana? Modern gue. Modal gue. Nah, memahami. Emang kan sing cetok bahasa Al-Qur'an nih. Ye. Walahmul Khinzir. yang diharamkan daging. Daging babi. Ah, balungnya karo kulitnya nganggo sop ya. Jeroane Jeroane. kulit. Gule. Oke. Ye. Wa ma ukhila bihi bighairilah. Dan apa saja Yang artinya binatang yang disembelih
dengan selain nama Allah, misalnya menyembelih atas nama berhala, atas Iya. nama ini. Itu nggak boleh. Makanya kalau menyembelih binatang harus pakai nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi satu yang diharamkan apa? Bangkai. Dua, darah. Bangkai kan sebutan bangkai apa? Darah juga disebutkan ngalir atau tidak? Iya. Oke. Yang ketiga, walahmul khinzir. Daging. Tapi Tulang wedhus ya disop ya. Terus bama ukhila bihi bighairillah. Dan apa atau binatang yang disembelih bukan dengan selain nama Allah. Nah, ini papat ini ya, Pak. 4 ini ya. Oke, entar dulu. Faman itu roh. Maka barang siapa yang terpaksa tidak menginginkan, tidak menginginkan. goiro bagin, bukan karena menginginkan. Itu, goiro bagin, wala adin, Muladin. dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas, pala ismaileh, enggak dosa. Makan. Aku nggak pengen, no. Tapi ada. Gurih lagi, Pak. Kamu nggak nganggo cabai. Oke ya. Berarti ada haram, ada tidak berdosa. Asal jangan berlebih-lebihan. Di ayat itu, Iya. bingung kan sampai. Nah, Allah juga paham banget. Mesti sampean bingung nih teman Al-Baqarah tok. Iya. Nah, padahal Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia, tapi juga merupakan wabayinatin minal huda. Dia juga menjelaskan dari petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Nah, contohnya di Al-Baqarah 100 berapa? 173 barusan. Benar, benar. Nah, ini nanti akan diuraikan nih, dijelaskan. Ya kan? Di surat Al-An'am ayat 145. Bunyinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu ridsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bi faman iturra ghaira bagin wala adin fa innama rabbaka ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Darurat nanti dalam kurung. Ya, Dalam kurung. dalam kurung darurat. Ya, tadi jelas. Jadi yang diharamkan di surat Al-Baqarah 1 bangkai, Ya. 2 darah, Ye. 3 daging babi, Ye. 4 binatang yang disembelih tidak dengan atas nama Allah. Ye. Dan 4. Pertanyaannya sekarang bangkai. Nah, di sini kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Kul katakan. Siapa yang suruh mengatakan? Muhammad. Yang menyuruh mengatakan siapa? Allah. Yang disuruh mengatakan? Muhammad. Muhammad suruh katakan sama umat. Kul katakan. La ajidu, aku tidak mendapati, aku tidak menjampai ma'uhiyah, apa yang telah diwahyukan ilayya kepadaku. Artinya Muhammad tidak menjumpai dari wahyu yang diterimanya. Muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas makanan. Jadi dia menjumpai apa-apa yang diharamkan di atas makanan itu dalam wahyunya, dalam wahyu yang diterima. Yat'amuhu, yang orang ingin memakannya, ila kecuali
Jadi tidak dijumpai di dalam wahyu itu sesuatu yang diharamkan untuk orang yang ingin memakannya. Makanan yang diharamkan untuk orang yang ingin memakannya. Ila kecuali antakuna maitatan, bahwa yang ada adalah bangkai. Bangkai. Oke ya. Nanti dulu bangkai ini, nggak diterangkan bangkai apa. Nggak dirinci ini bangkai apa, bangkai wedus, bangkai apa, nah, pokoknya bangkai. Secara umum bangkai haram. Satu, ya, itu dulu. Yang lain enggak berarti. Kedua, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Nah, di Al-Baqarah tidak diartikan enggak ada darah mengalir, hanya darah. Di sini terangkan darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Muncul sudut pandang dalam fikih. Darah yang mengalir bisa jadi ketika binatang dipotong darahnya mengalir. Ini haram. Kenapa? Orang zaman dulu ada keyakinan kalau itu suka minum darah. Berawa Tantra? Iya. Berawa Tantra. Wah, pesta yang dikorbankan manusia, minum darah manusia. Daging manusia. Zaman dulu. Bisa jadi. Ya kan? Itu. Karena ada binatang yang darahnya tidak mengalir. Dan itu tidak haram. Belalang? Iya. Nyamuk. Jangkrik? Gurih, Pak. Iya. Darahnya nggak mengalir. Pangan tak gede-gede. Saya wong desa, Pak. Saya dulu kalau di sawah ngikut angon, itu suka nangkepin belalang, jangkrik. Disundui nganggo sodo. Diobong, Pak. Ngobonge nganggo tletong sapi. Loh, sampean bengong kenapa? Gak percaya sampean? Tletong sapi yang garing itu loh. Iya, dibakar. Biasa cah angon, Pak. Bakar. Gurih, Pak. Enggak disembelih dulu. Karena itu yang pengertian darah yang mengalir itu. Sehingga kalau darah yang dihasilkan dengan aliran dialirkan itu haram. Karena dihasilkan dari darah yang mengalir. Tapi kalau dari darah yang tidak mengalir, kalau sampai mau bikin didih dari darah belalang, monggo. Kumpulin darah belalang. Jangkrik. Nggo saren. Keren ya? Iya. Bukan, aku kudu hati-hati loh jawabnya iki. Iya. Aku salah jawab kok. Iya boleh main boleh aja. Nah, saya lebaran haji. Ini gede ini. Mau lebaran haji ya? Iya. Belum kan lapangan yang nyembelih sapi nyembelih. Wah, eman-eman, Pak. Udah. Kudu hati-hati. Iya. Itu sudut Pandang. Jadi memang ada darah yang mengalir, ada darah yang tidak mengalir, maka diterangkan. Darah yang mengalir, ayam, burung, wedhus, sapi, unta, mengalir darahnya. Nah, orang yang sudut pandangnya itu haram hukumnya, gede. Karena dihasilkan dari darah yang mengalir. Bisa dipahami nih, Pak? Iya, paham. Tapi kalau sampai mau gawe didih cokot darah walang, Mas Kris, silahkan. Boleh, apa setuju kalau sampean. Tapi hasilnya dari darah Belalang. Kok sampean manggut-manggut? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang larang? Silahkan kalau besok mau bikin tandangin tuh. Belalang. Iya. Enggak ini loh maksudnya ya. Karena memang ada darah yang mengalir, makanya disebutkan. Darah apa? Darah yang mengalir. Ya kan? Beku itu proses. Tadi kan saya tanyakan kan. Proses pembekuan. Didih itu darah yang mengalir diproses menjadi beku. Yes. Terus nek diombeng ora oleh, Pak, tapi nek digoreng oleh. Aja ngono ah. Iya. Aku nek hati-hati cilok lho, Pak. Sampeyan ahli fikih lho ya, Mas. Aku nek ora ahli fikih tapi tetap. Iya. Jadi gini, Pak. Saya
ingin supaya kita punya keputusan yang yakin nek yo nek ora yo ora. Nggih. Hah? Betul? Nggih. Maunya sampean itu kan? Iya. Malam kita hati-hati, dia mau alap ya? Nggih, betul, Pak. Mau alap itu ibarat kertas kosong loh. Iya. Salah sama nulis akan salah selamanya sama tanggung jawab. Nggih. Ini kertas kosong ini. Nggih. Saya kalau nggak hati-hati bahaya. Apa yang saya tuliskan akan dipakai terus Nggih. di kertas itu sampai akhir. Gitu ya. Nggih. Oke. Putuskan aja. Heeh. Nggak tahu ada di surat apa, mohon maaf, saya bukan Ya. penghafal ya. Ya. Tapi insya Allah saya ngomong di Quran ada. Ada bunyinya, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin di antara kalian. Maka apabila kalian terjadi perselisihan paham, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Titik. Timbangannya kere-keran, ini boleh, ini nggak boleh, ini aroma itu, siapa? Putuskan. Kembali kepada Allah. Nah ini Allah. Oleh Al-Baqarah jadi masalah, darahnya mengalir atau tidak mengalir yang dimasalahkan karena ada ini. Kembali di sini. Ali belum memahami mana darah yang mengalir. Ada darah. Kenapa harus disebutkan darah mengalir dan tidak? Ada darah yang mengalir, ada darah yang tidak Mengalir. Betul? Nggih. Yakin nggak nyamuk itu ada darahnya? Ada. Ah, iya, nggak ngalir tapi. Ya kebun nyamuk ngombe apa apa. Semut ini. Laler ini kan lebonone ngombe apa apa. Nggih, nggih, nggih. Lah Rasulullah kok itu contohkan begitu. Rasulullah. Iya, betul. Karena jelas belah Lala. serangga. Serangga. Bisa dipahami ya? Nggih, Ayo kita kembali. Sepakat. Jangan mindsetmu. Nggih. Siapa lu? Jadi kalau nggak salah gini, nggak tahu surat apa itu. Nggih. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Taat kepada Allah, taat sama Rasul, taatlah pada pemimpin yang ada di antara kalian. Siapa sih pemimpin di antara kita? Siapa pemimpinnya? Ayo yang jadi imam. Murbi. Imam itu pemimpin. Oh. Nggih. Nah, fa'in tanazatum fi syai'in, maka bila terjadi perbedaan sudut pandang fi syai'in terhadap segala sesuatu di antara kalian, farudduhu, maka kembalikan semua urusan itu ilallah wa rasulihi, balik dengan Allah dan Rasul. Nah, Allah menjelaskan begini nih. Nah, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ila antakuna maitatan au dama masfuhan au lahman khinzir. Ya. Katakan Muhammad, aku tidak menemukan, tidak menjumpai, tidak mendapati dari di dalam apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi tidak ada wahyu yang diterima Nabi muharraman ala ta'amin. Jadi sesuatu yang diharamkan dari makanan, lihat amuhu yang dimakannya, ila kecuali, jadi yang enggak ada ditemukan kecuali yang diharamkan itu ayyakuna maitatan, bangke. Ini pun masalah. Dengan betul. Ada bangkai yang haram, ada bangkai yang halal. Nggih. Tuh masalahnya. Itu ada nanti di ini. Hadis juga ada. Sesungguhnya air laut itu, hadis surat apa? Air laut itu hukumnya suci dan menyucikan. Bangkainya pun halal dimakan. Laut. Jadi binatang laut apa saja, walaupun sudah jadi bangkai, halal dimakan. Sama nemu iwak neng pasar mati. Mungkin jangan mikir, ini nak jegono laut urip neh mbok menawa mungkin ilmune sakti. Lemparin lagi ke laut, masih mati, ditangkap, dipangan, halal.
papindang, Iya bidang. tongkol, Tongkol. bandeng, nggak tahu lah banyak kalau urip-urip. Halal. Di hadis ada itu. Iya. Di air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal dimakan. Dan semua binatang laut itu Halal. Bahkan bangkainya halal. Nah, jadi yang dihalalkan di sini ayakuna maitatan pasti bangkai dari binatang darat kecuali serangga. Oke. Dan umumnya yang diharamkan itu binatang-binatang yang darahnya mengalir. Ayam, kucing, Kambing. ya, sapi, ya, itu semua mengalir darahnya. Tapi yang darahnya nggak mengalir, halal nggak? Bangkai belalang halal nggak? Halal. Halal. Laron halal. Oke? Oke. Ngono lho, bro. Iya. Iya bro. Iya. Ya, ini Kabib ini harus di. Enggak, kalau enggak dia, wah kalau kesurupan protes. Tiba-tiba dadakan. Udah Iya. sampai maitatan. Iya. Audaman masfukan atau darah yang Nah, udah bisa dipahami tentang darah yang mengalir. iya. Dia setuju boleh, boleh. Ya. Makan saren didih dari darah boleh. Tapi Darah belah. lalang. Nek darah sapi, darah wedhus, ayam, burung mengalir kan? Nah, gitu. Pun, aku ya setuju. Boleh Pak kalau ini. Ya udah boleh, monggo, please. Enak dong, konco aku. Waduh, wongmu awak jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Kata dia boleh, ya udah boleh gitu. Persilahkan. Besok mulai Lalang, laron. boleh. Aku nggak pernah makan. Iya udah. Udah ya? Iya. Dua sudah nih. Iya sudah. Ini masalah udah nih. Sebenarnya yang dimasalahkan jadi kan cuma saren. Ada saren. Apa mau diteruskan? Ya monggo. Gimana? Allah mal khinzir. Manzin injil. Daging bang. Babi. Ini umum Pak dalilnya. Nek dagingnya haram ya balunge sak kulite melu Haram. haram. Apa alasannya? Fa'inahu ritsun. Karena sesungguhnya itu adalah kotor. Kotor. Itu ya. Yang namanya kotor nek iso diresiki kan boleh Pak. Ya monggo mau nek doyan itu gampang ae. Jadi kenapa alasan diharam? Karena itu kok kotor tapi nek ono sing resik mungkin milih sing resik. Nah, aufiskon atau karena perbuatan fasik. Uhila li ghairillahi bihi. Ya, aufiskon itu ya perbuatan fasik yaitu artinya suatu binatang yang disembelih untuk selain Allah, tidak dengan atas nama Allah. Nah itu sudah nggak boleh. Famanituro, maka barang siapa yang kepaksa. Gue robagin, bukan karena kepengen. Ini Pak seger Pak gurih Pak. Tapi orang pengen aja nih. Ngincipin. Karena ora dipangan ku piye ra ya njaga perasaan aku. Ya ngincipin aja. Hah? Cuma ngincipin doang. Masak capek-capek oleh masak ya. Piye gitu. Gara bagian. Gue bagian. Wala adin dan tidak melampaui Batas. Gitu. Tapi kemudian ada yang punya sudut pandang itu kalau darurat. No, contohnya berat darurat itu. Zaman kesasar di hutan, perutnya gue wis wae lemes. Enggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Yang ada cuma celeng wis mati. Celeng. Celeng mati. Boleh nggak saya cerita? Boleh. Boleh ya. Zaman dulu pas musim haji nih, nah, pas ada orang pergi haji, banyak ulama-ulama bisa pergi haji.
Itu ada seorang namanya Abdullah bin Mubarak apa siapa? Itu orang sekitar Jordan dan daerah Jordan sana. Dia ulama besar ya, Sufi. Pergi haji. Nah, itu pergi haji, kelelahan, istirahat. Habis melakukan rangkaian manasik haji, istirahat dulu nyender. Nah, dia antara tidur, dibilang tidur dia nggak tidur lagi istirahat. Tapi kayak iya apa ora gitu. Karena dia melihat ada 2 malaikat lagi ngobrol-ngobrol. Salah satunya nanya, bagaimana kondisi haji? Oh banyak nih kondisi, ada 200.000 orang yang haji. Bagaimana keadaan haji tahun ini? Haji tahun ini satu pun tidak ada yang mabrur. Hajinya tidak ada yang diterima. 200.000. Ulama ini, wah, aku capek-capek begini, hajinya ora ditambah ora mabrur. Iya, terus tiba-tiba kecuali ada satu orang, namanya Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah. Ya kalau saya nggak salah itu, tinggalnya di kalau sekarang mungkin sekitar Jordan sana lah. Nah sementara ulama ini orang Persia, dari Persia London kan jauh. Wah. Dicarilah satu orang yang apa mabrur hajinya. 200.000 cuma satu tok itu. Dicari di mana nggak ketemu. Di sekeliling Ka'bah nggak ada, tempat saya nggak ada, di tempat tua sana nggak ada, dicari-cari sampai kemana nggak ketemu. Akhirnya apa? Sampai selesai haji, musim haji selesai, hari tasik selesai, kan pada pulang masing-masing. Dia nggak pulang. Dia sengaja tidak pulang mencari alamat orang yang disebutkan hajinya mabrur itu. Dicari, ulama besar terkenal lah dia itu, orang kenal dia. Mana begitu nanya-nanya di kampung itu, kaget loh. Ngapain ulama besar, orang terkemuka kok cuma nyari Abdullah bin Mubarak. Nah ternyata Abdullah bin Mubarak itu setelah dijumpai, dia hanya seorang tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu yang hajinya mabrur itu. Ternyata begini ceritanya. Jadi tukang sol sepatu Abdullah bin Mubarak itu dia pengen banget haji itu. Sehingga dia tiap hari mengumpulkan hasil ngesol sepatunya itu. Khusus diniatkan untuk nanti ongkos haji. Suatu ketika, udah beberapa tahun, uangnya udah cukup untuk haji. Udah plus ya, dia udah sepakat sama itunya. Aku mau pergi haji, ya pergi haji. Nah, udah mau pergi haji, klek, dilalah. Bojone kan meteng. Istrinya tuh hamil, sakit. Gitu. Pas mau berangkat, saya sakit. Ya aku ya mbak, nggak usah. Saya sakitnya itu kan kalau orang kalau lagi hamil kan lihat nasi mual mau apa pusing pala lemes gitu ya. Kenapa ini? Saya mencium aroma ini, coba cium dah aroma ini. Dia mencium aroma masakan. Nah suaminya juga mencium, iya, dia tahu. Saya hanya kepengen merasakan sedikit aja aroma masakan ini. Nyidam kalau kayak kita, nyidam tapi aroma masakan yang lewat di rumahnya. Ya udah, kalau emang itu daripada anak ngiler kalau kayak kita ya, dicarilah sumber aroma itu. Siapa yang masak? Dicari tuh, sana sini, ketemu mas. Rumahnya jelek yang masak itu. Diketuk pintunya. Assalamualaikum, enggak. Tadi nggak dibukain, tapi karena ada orang assalamualaikum, ternyata dibuka. Dok, ternyata datang orang laki, kaget. Ternyata yang masak itu janda. Punya anak 2 atau 3 gitu. Janda punya anak 3 lah. Nah, kaget lu. Sama-sama. Oh, saya sih pulang pelan-pelan, saya tinggalnya di sana. Ngapain sama kalian ke sini membuat saya terkejut gini-gini. Karena janda didatangi laki-laki. Kaget. Begini mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu. Kedatangan sini saya nggak ada niat jahat. Lah kamu mau ngapain ke sini? Orang nggak kenal. Gedor-gedor pintu. Begini, sesungguhnya saya ke sini itu karena istri saya sakit. Zaman salah alamat. Istrinya sakit jangan bawa ke sini. Saya bukan tabib. Saya bukan dukun ngobatin, bukan tukang ngobati, bukan dokter lah. Bahasa sononya tabib gitu. Saya bukan tabib, saya bukan begitu. Begini.
Jadi istri saya itu sakit, ya. Dia sakitnya itu sedang hamil, dia nyidam kepengen aroma masakan yang tercium oleh hidungnya. Nah, ini saya cari ternyata sumbernya dari sini, aroma masakan ini. Dia kepengen sedikit aja untuk mencoba aroma masakan yang dia cium di rumah. Terus, nah, kalau boleh diperkenankan, saya minta sedikit aja biar untuk ini istri saya yang lagi ngidam. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak. Kalau harus beli, saya beli. Enggak. Saya enggak akan jual. Pulang. Minta maaf sama istrinya, maaf. Kenapa? Mana ini? Saya udah temukan. Jadi di sana. Jadi saya minta nggak dikasih. Kita kan masih punya uang, Mas. Kalau kayak kita gitu, udah dibeli aja. Yang penting saya udah keturutan bisa makan ini. Ini saya tercium lagi tuh masih. Nah udah dibawa uang. Datang lagi loh, sama di sini lagi. Iya. Kata istri saya begini, dia kepengen dikit aja lah, nggak banyak. Kalau memang saya harus bayar berapa saya nggak nawar. Yang penting itu saya bisa merasakan aroma masakan sampean. Ini merah mukanya. Merah mukanya. Udah berapa semua? Ini saya kasih, saya bayar. Malah nangis. Sedih. Yang orang laki ini, nah ini kok malah nangis. Ada apa ini? Coba tolonglah. Ada apa sih? Saya mau beli serius ini. Teman-teman. Begini, Mas. Saya ini mau dibeli berapapun, saya nggak akan kasih. Apalagi cuma diminta. Emang kenapa? Ini makanan halal buat saya. Ini makanan halal buat saya, tapi haram buat sampean. Wagen. Loh, kok bisa gitu? Sampean muslim, saya muslim. Apa halangannya? Halal buat sampean makanan saya, haram buat saya. Maaf, Pak, tambah nangis. Gini, Mas. Saya ini hidup sendiri sebagai seorang janda. Saya punya anak 3. Anak saya menangis karena lapar. Mau makan, gak ada yang dimakan. Semampu saya sebagai seorang janda, saya mencari. Masuk hutan, keluar hutan. Saya tidak temukan apa-apa pada waktu itu, kecuali saya jumpai seekor keledai yang sudah mati. Terus, saya ambil kakinya, saya bawa pulang, saya masak untuk dimakan anak-anak saya. Dan ini halal buat saya. Bangke. Tapi haram buat sampean. Wahnya keluar air mata juga bapak ini. Langsung buru-buru pulang. Cerita sama istrinya. Gini deh, bukan saya ndak ini. Terus gimana, Mas? Gini loh ceritanya. Jadi aroma masakan ini daging. Aroma daging memang. Enak. Yang masak seorang janda punya anak 3. Terus, Mas, ketika saya mau bayar, dia bilang, ini makanan halal buat dia tapi haram buat kita. Kok bisa gitu? Diceritakan. Yang dimasak itu ternyata bangke keledai. Saking susahnya. Sekarang begini aja. Kita musyawarah baik-baikan hati aja. Ya, daripada nanti saya maksakan jadi haji, tetapi ada tetangga kita yang kelaparan. Haji kita haji apa? Terus gimana, Mas? Bagaimana kalau uang yang buat ongkos haji ini buat nyumbang dia? Istrinya solehah, baik. Diizinkan, Mas, ya udah silakan, Mas. Singkat cerita, uang yang tadinya mau buat ongkos haji diserahkan kepada janda itu supaya dipakai modal usaha. Jangan sampai nanti makannya susah sampai begitu lagi. Udah, jadi dia nggak berangkat haji, makanya dicari setengah mati nggak ketemu. Itu yang mabrur hajinya. Makanya ulama besar tadi kaget. Ini nih, kenapa orang maksa-maksain haji jauh-jauh? Malah dia yang mabrur, yang nggak berangkat ke Mekah. Yang begini-gini loh nggak berani nikahin. Ayo berangkatlah sama saya aja, cuma sekian, nanti bener bintang 5, ayo dipacu, bisnis yang maju.
Tapi cerita-cerita begini nih, saya pergi aja nggak bawa duit. Saya takut anak saya terlantar. Takut ada hutang di tetangga. Itu saya dulu. Beneran. Nah, itu boleh, Bangke. Tapi tidak untuk berlebih-lebihan. Dan dia saya yakin tidak menginginkan hal itu. Iya. Terpaksa. Oke? Kalau sekarang udah punya duit, ya mendingan beli ke pasar lah. Beli daging domba. Iya. Bisa biar mengerti ya masalah Bisa. bolehnya ini. Bolehnya iya. Nah, ojo terus kok enakan. Sesuk malah tuku dideh nang pasar. Iya. Bener enggak? Iya. Itu berlebihan namanya. Oke. Ya. Udah ya? Iya. Nah, apalagi nih tadi? Pamani turo goiro bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya. Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi hukum Islam itu tidak kaku, enggak kaya sampean. Luwes. Al hukmu yaduru ma'al ilatihi wujudan wa adaban. Hukum itu berlaku sesuai dengan sebab dan akibat. Ada ilat. Sebab kenapa haram? Ada sebab. Akibatnya menjadi haram. Kenapa kok jadi boleh? Ada sebab. Sehingga hukumnya menjadi boleh. Bisa dipahami ya? Iya. Kayaknya bagaimana? Bisa. Kalau mau ada yang nanggapi silakan, sudut pandang. Kalau mau dipekihin lagi ya monggo yang ahli pekih. Kalau mau dipekihin, nah barangkali dipekih ada pandangan lain lagi. Tadi Pak, bingung ini. Tadi mengatakan kalau sampai laut Iya. yang Hewan laut. boleh. Iya, Boleh. pakai hewan Itu laut. kan boleh. ikan. Hah? Itu ikan kan? Iya, Ikan ikan. segala macam hewan-hewan yang di laut. Iya. Kalau yang di sungai itu termasuk enggak? Di sungai, ya sungai itu termasuk Termasuk laut. air yang menggenang banyak itu laut, termasuk danau, termasuk telaga, apalah istilahnya. Iya. Karena kan tadi cuma dijelaskan yang di laut, yang Iya. di ikan dan laut. Yang di air, yang di air. Oh, yang di air. Jadi Ya. bukan hanya laut, tadi yang di air. Hmm. Ya, kayak gitu. Ada binatang yang hanya hidupnya di air. Iya. Oke? Gimana Kang Galimi? Bisa lagi nggak? Enggak apa-apa, ngomong. Iya, nggak apa ya. Ini Nggak apa-apa. kalau sudut pandang kan ya. Iya, monggo. Sudut pandang. Karena tadi kan itu Allah sendiri yang jelasin. Iya. Masihkah butuh penjelasan kata Pak Yai kan biasanya gitu Iya, kan. monggo silakan kalau Mas Mungin. Butuh kan penjelasan kata. Iya. Kalau letter-letternya gitu. Iya. Nah, tapi Pak Yai kan udah jabarin lagi, dijelasin lagi Iya. aturannya berarti. Ya. Itu. Nggak ada bil hikmahnya dapat nggak ini di sini? Hah? Tadi kan bil hikmah gitu kan. Poinnya itu ketika ada dua pendapat, jawaban itu harus dengan bil hikmah kan. Iya. Nah, sehingga kita bisa memutuskan satu perkara itu dengan legowo gitu kan. Iya. Kita bisa terima semua. Ya, kira-kira- kira-kira bil hikmah kan robana ma khalaqna Robbana udah ma batil. khalaqna Udah batilah, batil gitu. enggak? Hukum Iya. ini. Betul nggak ini? Nah, gimana menurut Kang Galimi itu gimana? Karena orang yang ahli hakikat pakai itu juga pakai menerapkan dia makan. Tapi kalau hari syariat dia pakai rujukan fikih. Karena dia terdoktrin dari dulu kan ibaratnya. Iya. Nggak mau berpikir kan. Nah, Iya. itu. Dia takutnya ke fikih. Ya. Nah, itu kan justru kebenaran yang perlu diungkapkan. Iya, iya. Dan ternyata banyak pertentangan. Nah, pertentangan. Contohnya kalau Kenapa nggak dikembalikan? Nah, Allah kalau ada pertentangan dikembalikan. hukum membunuh juga kan itu bertentangan prakteknya kan juga belum gitu kan. Gitu. Ya itulah perbedaan, tapi itulah hikmah dari Romo Yai. Iya, kita nah itu. terima karena Robana ma khalaqna ada. Ya, batilah, alhamdulillah. Jadi sudah clear jelas nih ya. Mbah gimana, Mbah? Saya menanggapi masalah penyembelihan itu. Heeh. Hewannya halal pun kalau disembelih bukan atas nama juga haram juga jadinya. Nah iya, Nah, betul. iya, pasti. Mana boleh Iya. dimakan. Pasti. Enggak harus ini aja. Hukumnya sama seperti bangkai. Udah tadi Iya. dijelaskan. Makanya harus menggunakan nama Allah. Kayak ayam apa harus menggunakan nama Allah. Iya. Kalau nggak ada nama Allah haram juga jadinya. Iya. Yang halal jadi haram.
Betul. Iya, betul. Oh, yang penting Iya. bismillah itu aja udah. Ya, Pak. Bismillah gitu aja udah ya. Mau nambahan, Pak Tarsal?